Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah akan dijawab insyaallah beberapa pertanyaan yang kemarin masuk dalam live webinar kita. Pertanyaan pertama dari Ibu Mirna, 44 tahun di Batam. Suami saya sudah 1 bulan ini meninggalkan rumah tanpa memberi nafkah untuk saya dan anak-anak. Ia pergi setelah kami bertengkar hebat. Saya berniat menggugat cerai suami. Pertanyaannya, dalam Islam, apa saja alasan boleh menggugat cerai suami? Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Pertama begini, hak menggugat cerai itu ada dalam Al-Quran, Quran Al-Baqarah 229. Istilah dalam fikihnya adalah khulu. Jadi kalau talak itu adalah haknya laki-laki untuk memisahkan, khulu itu adalah hak perempuan untuk meminta pemisahan dari laki-laki. Tapi sebenarnya konsepnya sama, hasilnya nanti adalah lewat pengadilan dan kemudian lewat hakim gitu ya, lewat yang berkuasa, dan hasilnya adalah untuk meminta laki-laki mentalak. Jadi hulu itu bukan memindahkan hak talak pada perempuan, pada pihak istri, tapi adalah meminta suami untuk mentalak dirinya. Ya. Bisa dilakukan, dasar hukumnya tadi saya katakan Al-Baqarah 229, dengan cara pemberian tebusan atau iwad pada pihak suami tadi. Jadi ini bisa terjadi, alasannya apa yang bisa dipakai dalam Islam? Kalau menurut Al-Sa'adi itu ada 4 paling tidak alasan yang bisa dipakai. Pertama, istri khawatir dengan akhlak suaminya, dia khawatir dengan perilaku suaminya, hingga kemudian dia minta berpisah dari suaminya, itu bisa dipakai jadi alasan. Yang kedua adalah istri khawatir, bukan khawatir, istri tidak bisa menerima keadaan fisik suaminya. Misalnya kurang ganteng atau kurang apa gitu, itu bisa dijadikan alasan, bisa dalam pengajuan hulu untuk meminta pisah atau ditalak oleh suaminya. Yang ketiga, itu adalah agama suami. Seorang istri bisa meminta berpisah, menggugat, atau meminta suaminya mentalaknya karena dia khawatir dengan agama suaminya. Ini bisa dijadikan alasan juga bagi hulu yang dilakukan oleh seorang istri, gitu ya. Jadi hal-hal yang umum terjadi dan bisa dilakukan. Dan yang keempat itu adalah kalau istri itu khawatir dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri pada suaminya tadi. Ya, di zaman sahabat dulu ini pernah terjadi juga. Salah satu di antaranya adalah Habibah binti Sahal yang dia bercerita pada Nabi untuk meminta berpisah dari suaminya. Lalu Nabi tanya apakah ada masalah dengan apa gitu ya. Kemudian dia mengatakan dia tidak mencela akhlak dan agama suaminya. Suaminya baik, saleh gitu. Hanya saja dia merasa suaminya maaf itu kurang enak dipandang. Ya, lalu Nabi mengizinkan dengan cara mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Dan suaminya menyetujui itu dan kemudian akhirnya mereka berpisah dengan talak jatuh dari suaminya. Hal ini bisa dilakukan. Istilah dalam fikihnya itu disebut khulu. Jadi apakah alasan-alasan yang bisa digunakan seorang istri untuk mengajukan hulu pada suaminya, kalau dalam Islam 4 hal tadi. Tapi kemudian kalau kita bawa dalam konteks keindonesiaan, hulu ini memang lebih erat dengan pengajuan atau pengajuan perpisahan karena masalah pelanggaran sigotaklik. Ya, dalam pengadilan di Indonesia banyak terjadi memang pengajuan hulu ini dikaitkan dengan sigotaklik. Yang sempat dibaca setelah akad nikah itu membaca sigotaklik. Yang di sana dikatakan pelanggaran-pelanggarannya diantaranya ya, kalau meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa memberi kabar pada atau dapatkan izin dari istrinya gitu ya. Yang kemudian juga yang kedua itu kalau misalkan tidak menafkahi atau tidak memberi sesuatu gitu ya, menafkahi, memberi makan dan lain-lain 3 bulan, atau kemudian juga melakukan kekerasan yang sifatnya fisik gitu ya, atau yang keempatnya kalau misalkan melalaikan keluarganya, pihak istrinya selama 6 bulan, maka pihak istri bisa mengajukannya. Ya, makanya ada dua syarat. Syaratnya kumulatif, bukan alternatif. Bukan begitu itu dilakukan, maka berarti jatuh sego takliknya atau talak takliknya ini. Bukan seperti itu, tapi itu terjadi dan kemudian istri mengajukan.
dan nanti ada iwadnya. Ini makanya kemudian sigot taklik ini ada yang memasukkan sebagai talak taklik, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah hulu atau hak hulu yang diberikan suami setelah nikah pada istrinya kalau suaminya begini, begini, begini. Dan makanya di bacaan itu di akhir belakang buku nikah yang kita baca, itu ada bahasannya iwadnya. Ada denda kalau misalkan istrinya, bukan denda ya, ada tebusan kalau misalkan istrinya mengajukan ke pengadilan untuk mengajukan cerai karena suaminya tadi meninggalkan, tidak menafkahi atau yang lain-lain tadi, maka istrinya itu bisa untuk mengajukan iwad, dengan iwadnya sudah ditentukan 10.000 yang akan diberikan oleh pengadilan agama pada badan kemakmuran masjid atau lembaga sosial lainnya. Itu akan seperti itu biayanya ya. Jadi itu hulu. Jadi apakah ibu bisa mengajukan hulu lewat pengadilan agama kita? Itu juga bisa dilakukan, tapi biasanya pelanggarannya di sigot taklik. Jadi kalau di pertanyaan ini adalah ibu ternyata ditinggalkan selama berapa tahun ya? Oh, satu bulan ya, baru 1 bulan ya. Sebenarnya kalau dulu sempat dibacakan sigot taklik, ini nggak kena juga. Nah, bagaimana kalau tidak dibacakan sigot taklik gitu ya? Sigot taklik, apa yang bisa dilakukan? Dalam istilah pengadilan kita itu disebutnya dengan cerai gugat nantinya gitu ya, atau menggugat cerai pihak suami. Nah, ini ada alasannya lagi Bu, bukan kena sigot taklik gitu ya. Alasannya ada beberapa. Yang pertama, kalau misalkan suami itu adalah penjudi atau dia pemadat, memakai narkoba atau obat-obat terlarang, kemudian dia juga adalah seorang peminum minuman keras atau pezina gitu ya, maka hal-hal itu bisa jadikan alasan pertama ibu mengajukan. Ya, yang kedua, kalau dia meninggalkan 2 tahun, ini mirip dengan sigot taklik tadi ya, dia meninggalkan ibu, meninggalkan keluarga 2 tahun tanpa ada kabar, maka ini bisa jadi alasan kedua mengajukan gugat cerai. Ya, ini jadi jatuhnya bukan sigot taklik tadi, gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan apa ya, lima, saya mungkin tidak berurutan menyebutnya ya. Kemudian misalkan dia mendapatkan hukuman, gitu ya, mendapatkan hukuman selama 5 tahun. Setelah pernikahan itu terjadi 5 tahun atau lebih, misalkan kena hukuman penjara, maka ibu bisa menggugatnya juga, gitu ya. Terus yang keempat, misalkan ya kekerasan gitu, ada kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, itu juga bisa dijadikan alasan untuk penggugatan perpisahan gitu ya pada ibu. Kemudian juga hal-hal lain seperti sengketa yang tidak pernah berhenti gitu ya, antara suami istri. Jadi ada perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi antara suami istri, itu juga bisa dijadikan alasan. Kemudian juga perpindahan agama, ada agama yang berbeda gitu ya, agama yang pindah dari suami, itu bisa dijadikan alasan ibu menggugat perceraian pada suami. Nah, kalau lihat di masalah sini memang kendalanya memang tidak disebutkan sama sekali tentang ekonomi. Jadi persebab atau sebab kita mengajukan cerai karena masalah ekonomi, karena suami tidak bekerja lagi, karena suami tidak punya pekerjaan, sebenarnya dalam undang-undang atau aturan perkawinan yang ada di negeri ini tidak bisa diajukan, gitu ya. Bahkan tadi hulu juga sebenarnya tidak ada, gitu ya, bicara tentang ekonomi. Tapi bisa jadi yang jadi ramai adalah awalnya adalah ekonomi, tapi akhirnya pada sengketa yang nggak beres-beres, jadi ribut terus. Makanya seringkali terjadinya alasannya bukan ekonomi dalam putusan pengadilan gitu ya, tapi adalah karena adanya sengketa yang nggak beres-beres. Sama dengan orang yang memisahkan karena alasan suaminya hobi dengan game, hobi dengan komunitasnya, hobi dengan teman-temannya ya. Itu sebenarnya tidak masuk alasan pengadilan untuk kita menggugat cerai suami. Tapi bisa ketika ternyata hal-hal tadi membuat rumah tangga itu jadi rame terus ya, jadi syikok kalau bahasa agamanya. Jadi ada perseteruan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, bahkan tidak bisa didamaikan lagi ya. Kalau masih sekarang ribut, besoknya damai, minggu depan ribut lagi, besoknya damai lagi, itu belum kategori syikok gitu ya. Tapi sengketa yang kuat ini adalah kalau tidak bisa selesai-selesai antara suami istri, itu terus ribut dalam jangka waktu yang panjang, maka untuk kebaikan bersama mungkin pilihannya memang adalah berpisah. Dan salah satu jalan berpisahnya memang adalah lewat hak hulu tadi, kalau dalam bahasa hukum fikih ya. Kemudian atau dalam bahasa yang kita populer sehari-hari itu adalah gugat cerai. Jadi yang menggugat adalah dari pihak istri. Bedanya apa? Bedanya nanti adalah tidak ada pembayaran iwat di sana. Makanya dalam kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia itu sebenarnya banyaknya adalah pengajuannya adalah pengajuan gugat cerai daripada pengajuan hulu gitu ya, yang lebih dekat pada sigat takliknya tadi, pembatalan atau
tidak melaksanakannya atau melanggarnya suami dari sigo taklik, dari janji yang diucapkannya sendiri gitu ya, dari perjanjian yang dia buat sendiri. Nah, ini ibu yang bisa ibu pilih gitu. Jadi apakah sekarang ibu bisa mengajukan dan lain-lain? Saya tetap menyarankan bagaimanapun perpisahan itu adalah jalan terakhir, jalan darurat yang sekiranya memang kalau rumah tangga ini bertahan, keburukan itu lebih banyak datang pada seluruh orang dalam rumah tangga ini. Tapi seandainya ibu masih punya banyak pilihan, membuka komunikasi kembali, masih ada rasa cinta di antara suami istri, masih ada yang bisa dipertahankan, masih ada yang diperjuangkan, saya tetap berpendapat, tetap perjuangkan, tetap pertahankan, karena bagaimanapun ada hak-hak, ada bab-bab yang memang ini di apa ya, di dipilih oleh kita untuk menjaga perdamaian. Kalau kita lihat Anisa 128, memang ketika kita menemukan suami yang nusyuz, ya salah satu bentuk nusyuznya suami adalah tadi, dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, termasuk misalkan meninggalkan selama sebulan, tidak menafkahi anak istri, maka salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah memang membuat islah perdamaian. Maka hulu sendiri sebenarnya adalah cara dalam Islam untuk membuat perdamaian dalam keluarga. Ya, termasuk talak sendiri sebenarnya adalah cara supaya keluarga itu terjalin perdamaian walaupun sudah berpisah, ya, tidak lagi ada keributan. Nah, ini memang kendalanya adalah seringkali setelah pernikahan hal ini tidak berhenti begitu saja gitu ya. Jadi setelah bahkan keputusan hulu itu ditetapkan, ini panjang gitu. Misalnya apa gitu ya? Misalnya adalah suaminya tidak mengucapkan juga gitu ya, tidak mengucapkan kata cerainya. Padahal nanti pengadilan meminta suami untuk mengucapkan kata talak, tapi ditunda-tunda sampai 6 bulan yang membuat masa iddah tertunda panjang, akta cerai juga tertunda panjang, kemudian nafkah yang lainnya itu seperti nafkah iddah dan lain-lainnya juga mungkin tertunda lagi. Ini jadi memang masalah yang tidak selesai, makanya butuh ketakwaan dan kehati-hatian dalam hati setiap kita, suami istri, ketika memilih jalan ini, mau itu gugatan dari suami, mau itu gugatan dari istri, maka pilih dengan hati-hati, gitu ya. Timbang semuanya, segala yang baik. Kalau ini memang jalan yang mendamaikan semuanya, bisa diambil, tapi seandainya tidak, seandainya masih ragu, seandainya tidak juga membulatkan atau membuat perdamaian, maka mungkin dipikirkan lebih dalam lagi. Itu, Bu, mungkin yang bisa saya jawab. Mati dulu, Kak.